Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Ekonomi dan Bisnis Manajemen B Sore. Dan dosen pengampun saya Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan pelajaran pengantar akuntansi dengan judul Siklus Akuntansi. Siklus akuntansi. A. Definisi siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan pengelolaannya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut pendapat Dina Fitria, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan laporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Sementara itu, menurut Rahmanpura menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistem mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan dan pembukuan. Slide ketiga, di sini ada tahap siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, analisa transaksi. Tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Tahap kedua adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara beruntun sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan rekening buku besar. 4. Pembuatan neraca saldo. Tahap keempat adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tahap kelima adalah membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal yang lain yang perlu disesuaikan. 6. Pembuatan neraca saldo. Setelah penyesuaian tahap ke-6 adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Tahap ketujuh adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Yang kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Tahap kedelapan adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan beban dan dividen menjadi 0. Di sini slide keempat ada laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan yaitu laporan yang menunjukkan tentang kondisi keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu entitas pada periode waktu tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, maka para investor dan manajemen perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu, serta mengambil keputusan langkah yang harus diambil agar perusahaan bisa terus berjalan dan menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Tujuan laporan keuangan menurut IAI 2015 antara lain adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaiannya dalam pengambilan keputusan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan bersama, sebagian besar pemakainya untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercaya kepada pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan.
Di sini slide kelima, ada jenis-jenis laporan keuangan. Menurut Kasmir, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan kondisi informasi dan posisi keuangan sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan menyusun laporan neraca, maka bisa diketahui data tentang jumlah aktiva berupa harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Kewajiban berupa hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dan ekuitas atau modal perusahaan neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. 2. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dari laporan laba rugi dapat dilihat perusahaan mendapatkan laba atau justru mengalami kerugian apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar dibandingkan total biaya yang harus dikeluarkan. Maka perusahaan mendapatkan laba, namun apabila total biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, maka perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi pada perusahaan dan penyebab terjadinya perusahaan modal tersebut. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar pada jangka waktu tertentu. Arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman, penjualan aset tetap, serta keuntungan dari penjualan aset tetap. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional ataupun investasi pada bisnis lain, pembelian aset tetap, serta pembagian dividen tunai. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk memberikan penjelasan atas laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan-laporan lainnya dan alasan mengapa hal-hal tersebut dilakukan. Oke, lanjut ke slide ke-6. Standar akuntansi keuangan. 1. Jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Pada saat menyusun laporan keuangan, setiap entitas diharapkan menggunakan standar akuntansi yang berlaku agar penyusun laporan keuangan tersebut menjadi lebih struktur serta lebih mudah untuk dipahami bagi para penggunanya. Menurut Suwarjono 2016, standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, dan teknik yang dipilih sebagai kerangka oleh badan penyusun standar untuk diterapkan dalam suatu lingkungan atau negara dengan bentuk suatu dokumen resmi. Tujuannya adalah sebagai pedoman standar mengenai transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatat transaksi tersebut, serta bagaimana cara penyajiannya. Ada beberapa standar akuntansi di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard PSAK IFRS, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tahap Akuntabilitas Publik SAK ETAP. Yang ketiga, Standar Akuntansi Keuangan Syariah SAK Syariah. Yang keempat, Standar Akuntansi Pemerintah SAP. Yang kelima, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah SAK EMKM. Lanjut di slide ke-7,
PSAK IFRS merupakan Ikatan Akuntan Indonesia 2016. PSAK IFRS digunakan untuk suatu badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau badan fidusia, badan usaha yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia ini mengadopsi standar International Financial Report Standard untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdapat yang ada di Indonesia. 3. SAK-ETAP. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2016, SAK-ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya digunakan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal ETAP sendiri. Menggunakan IFRS sebagai acuan penerapan standar, SAK ETAP merupakan hasil penyederhanaan PSAK IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba atau rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi. Setelah tanggal diperolehnya hanya menggunakan harga memperoleh, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Set ke-8 itu ada SAK Syariah. SAK Syariah ini digunakan untuk suatu badan usaha yang melakukan transaksi berbasis syariah, baik itu merupakan lembaga syariah. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal jurnal umum. Contoh soal jurnal umum, transaksi yang terjadi pada perusahaan si cepat yang bergerak di bidang pengiriman. Nah, di sini jawabannya April tanggal 1, keterangannya kas, di debit 50 juta, di modalnya di kredit 50 juta. Investasi modal. Yang April tanggal 2, kendaraan yang kedua, April tanggal 2, kendaraan 3 masuk di debit 35 juta dan kasnya 35 juta. Pembelian kendaraan. Yang April tanggal 3, perlengkapan masuk di debit 500.000, kasnya masuk ke kredit 500.000. Yang tanggal 4, sewa dibayar muka masuk ke debit sebesar 1.050.000. Kasnya kredit 1.050.000. Pada tanggal 6 itu kas masuk ke debit 500.000, piutang usaha masuk ke debit 200.000, dan pendapatan usaha, penerimaan piutang dan pendapatannya itu dikredit masuknya 2.500.000. Untuk tanggal 6 April, beban macam-macam masuk di debit 400.000 dan kasnya masuk 400.000 di kredit. Tanggal 8 kas masuk di debit 200.000 dan piutang usaha, penerimaan pembayaran piutang masuk ke kredit. Untuk yang nomor 8 ada kas itu masuk ke debit 2 juta. Dan untuk piutang usaha, menerima pembayaran piutang itu masuk di kredit 2 juta. 10 di tanggal 10 ada kas masuk di debit 400.000. Pendapatan usaha, penerimaan pendapatan usaha itu masuk di kredit 400.000. Untuk
tanggal 13 perlengkapan masuk di debit 450.000 dan kasnya di kredit 450.000. Di tanggal 15 beban servis kendaraan masuk di debit 200.000, kasnya 200.000. Di tanggal 17 ada beban telepon 225.000, kasnya 225.000. Di tanggal 19 ada beban listrik 150.000, kasnya 150.000. Di tanggal 20 ada kas masuk di debit 1.700.000, pendapatan usaha masuk di kredit itu ada 150.000. Di tanggal 20 kas di debit 1.700.000, kas pendapatan usaha di kredit 1.700.000. Tanggal 22 prive itu masuk ke debit 300.000 dan kasnya masuk ke kredit 300.000. Untuk yang tanggal 25 kasnya itu masuk ke debit 500.000 dan untuk pendapatan usaha itu masuk ke kredit 500.000. Di tanggal 28 itu ada beban gaji masuknya ke debit 1.800.000 dan kasnya masuk di kredit 1.800.000. Dan untuk April tanggal 29 itu peralatan kantor dibayar secara debit seharga 1.200.000 dan kasnya seharga 1.200.000 masuk kredit. Jadi total semuanya itu adalah 98.375.000. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.